Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimatus Zakia dari kelas TI 2C dengan NIM 190102025. Di sini di video ini saya akan membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Agus. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode Agile dan Scrum. Kita lanjut ke video penjelasannya. Oke, sekarang kita beralih ke materinya. Kita mulai. Metode Agile dan metode Scrum. Ini saya Konstantia. Kita sudah bahas, yang pertama adalah pengertian metode Agile, yang kedua adalah tahapan metode Agile, yang ketiga adalah pengertian metode Scrum, yang keempat adalah tahapan metode Scrum, yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode, dan yang keenam terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama ada pengertian dari metode Agile. Agile adalah sebuah metode software development yang mencakup website, web application, dan mobile application yang berfokus untuk menghasilkan software berkualitas tinggi secara konsisten dengan mengurangi biaya proyek dan meningkatkan nilai jual suatu bisnis. Secara definisi, Agile dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan pada project management dengan menggunakan teknik iterasi dan bertahap secara dinamis, atau dikenal dengan sprint, dalam proses pembuatan suatu produk. Yang kedua, tahapan metode Agile. Pertama adalah perencanaan, kedua implementasi, ketiga tes perangkat lunak, keempat adalah dokumentasi, kelima ada deployment, dan keenam ada pemeliharaan. Ketiga ada pengertian dari metode Scrum. Scrum adalah sebuah metode iteratif yang termasuk dalam metode Agile, yaitu tentang cara mengelola dan menjalankan sebuah project. Dengan menggunakan metode Scrum, kamu bisa mengelola segala macam proyek, mulai dari pembuatan software, website, hardware, marketing, hingga event planning. Menggunakan Scrum merupakan framework terbaik untuk merevolusi cara kerja tim dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam metodologi Scrum, setiap sprint dimulai dengan meeting singkat untuk perencanaan dan diakhiri dengan review. Keempat, tahapan dari metode Scrum. Pertama adalah tentukan tim Scrum, kedua, tentukan waktu sprint atau tenggang waktu, ketiga, tunjuk seorang Scrum Master atau seorang katalisator untuk sebuah kelompok Scrum. 4. Tunjuk pemilik produk atau product owner. Kelima, buat produk backlog awal. 6. Rencanakan dan mulai sprint. Yang ketujuh, terakhir, tutup dan mulai sprint berikutnya. Kelima, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode. Pertama, kelebihan dari metode Agile. Pertama, yaitu meningkatkan kepuasan kepada klien, itu tentu. Yang kedua, dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal. Yang ketiga, pembangunan sistem dibuat lebih cepat. 4. Mengurangi resiko kegagalan implementasi software dari segi non-teknis. Kelima, jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, kerugian dari segi materi relatif kecil. Kekurangan dari metode Agile, yaitu pertama, kurang siap dalam menghadapi beberapa perubahan. Kedua, hasil akan kurang maksimal apabila tim sulit menyesuaikan dengan waktu pekerjaan yang cepat. Ketiga, rencana awal dapat berubah sewaktu-waktu. Yang keempat, jadwal yang tak menentu. Kelima, jika tim tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka akan terjadi kemunduran. Kelebihan dari metode Scrum.
Pertama, meningkatkan kecepatan dalam proses development dan dapat membawa proyek yang lambat kembali ke track. Kedua, pengambilan keputusan sebagian besar berada dalam tangan tim developer. Hal ini membantu mereka untuk fokus dan meningkatkan motivasi. Ketiga, bersifat fleksibel, yaitu di mana memudahkan update dan perubahan berkala. Keempat, daily meeting membantu manajer untuk mengukur produktivitas individual. Metode ini juga meningkatkan kolaborasi dan produktivitas dalam tim. Kekurangan metode Scrum yaitu satu, sangat cocok untuk skala kecil dan proyek yang cepat berubah, namun tidak cocok untuk skala yang besar. Yang kedua, metode ini membutuhkan orang berpengalaman yang pernah bekerja di proyek yang mirip dengan yang ingin dikerjakan saat ini. 3. Anggota tim harus memiliki skill yang banyak sehingga mampu membantu mereka dalam mengerjakan tas di luar dari area spesialisasinya. Beberapa anggota tim oleh karena itu membutuhkan training tambahan. Yang keempat, membagi development produk dalam sprint singkat membutuhkan perencanaan yang matang dan hati-hati. Keenam, itu kesimpulan. Kesimpulannya adalah, jadi metode Agile dan Scrum merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam ekosistem software development. Dalam kata lain, Scrum adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengimplementasikan pengembangan Agile. Dengan metode Agile Scrum, kamu bisa lebih efisien dan efektif dalam mengelola suatu proyek hingga mencapai tujuan atau menghasilkan suatu produk. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.